Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan membahas tentang hukum satu termodinamika, yang dimana saya bersama teman-teman saya, yaitu kelompok 6. Yang pertama, Febriani Putri Kerenggoni. Yang kedua, Helen Savaringga. Dan yang ketiga, Mangasi Holong Rajaguguk. Dan yang terakhir, saya sendiri, Yuniar Lestari Rangkuti. Langsung saja ya, kita bahas materi dalam hukum satu termodinamika. Hukum satu termodinamika. Apa sih itu hukum satu termodinamika? Sebelum kita bahas itu, kita bahas dulu tentang termodinamika. Termodinamika itu tercakup dalam dua kata, yaitu termo dengan dinamika. Jadi, termo itu adalah artinya panas, sedangkan dinamika artinya perubahan. Maka dapat disimpulkan termodinamika merupakan ilmu yang menggambarkan atau mempelajari usaha untuk mengubah kalor atau perpindahan energi disebabkan perbedaan suhu menjadi energi serta sifat-sifat pendukungnya. Jadi, hukum satu termodinamika dapat disimpulkan hukum pertamanya yaitu kalor yang masuk atau keluar dari sistem sama dengan kerja yang dilakukan ditambah dengan energi dalam sistem. Dapat kita tulis secara matematis, yaitu Q sama dengan delta U tambah W. Selanjutnya kita bahas tentang T dan V sebagai variabel bebas. T itu adalah suhu dan V adalah volume. Bentuk energi dalam yang dinyatakan dalam kedua variabel ini merupakan du sama dengan dou t variabel v konstan dt tambah dou v variabel suhu konstan dv. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dari hukum termodinamika dapat ditulis dengan Cp sama dengan dou per dot kali variabel konstan volume. Selanjutnya kita bahas untuk proses reversible konstannya jika dp sama dengan 0 dan proses dengan temperatur konstannya. Untuk proses adiabatik juga derivatif Q sama dengan 0, maka entropi Cv dot dou variabel entropi sama dengan min dou v variabel suhu tetap tambah P. Selanjutnya contoh soal. Untuk nomor 1, tuliskan hukum ke-1 untuk proses umum yang kecil, dan proses kecil kuasistatik. Penyelesaiannya ialah, pada proses umum, Q sama dengan delta U tambah kurang W. Pada proses umum yang kecil dalam bentuk infinite, dQ sama dengan du tambah kurang dW. Untuk proses kecil kuasistatik, dW sama dengan positif negatif PdV, maka dQ sama dengan du tambah kurang PdV. Untuk soal nomor 2, hukum ke-1 adalah Q sama dengan delta U kurang W. Bagaimana tanda delta U pada proses ekspansi adiabatik, pemanasan isokorik, kompresi adiabatik, dan pendinginan isokorik? Penyelesaiannya ialah untuk proses ekspansi adiabatik, pada proses ekspansi V mengalami peningkatan, maka usaha dilakukan ke lingkungannya, sehingga W bernilai negatif. Maka Q sama dengan delta U kurang W. Delta U sama dengan Q tambah W. Pada proses adiabatik, Q bernilai 0, sehingga delta U sama dengan W. Dalam hal ini, maka delta U bertanda positif. Pada proses pemanasan isokorik, pada pemanasan, suhu akan mengalami peningkatan, sehingga tekanan juga ikut meningkat. Pada proses isokorik, delta V sama dengan 0, maka W sama dengan 0, sehingga Q sama dengan delta U. Q sama dengan N kali CV kali delta T, sehingga
Karena Q sama dengan delta U, maka delta U sama dengan N kali Cp kali delta T. Karena suhu meningkat, maka delta T-nya akan bernilai positif, di mana suhu final lebih besar daripada suhu inisialnya, sehingga delta U bernilai positif. Pada kompresi adiabatik, pada kompresi V mengalami penurunan, maka usaha dilakukan pada sistem akibat dari tekanan luar yang meningkat. Maka Q sama dengan delta U ditambah min P kali min delta V, sehingga Q sama dengan delta U ditambah P kali delta V, di mana P kali delta V sama dengan W, dan Q sama dengan 0 untuk proses adiabatik, sehingga delta U sama dengan min W. Dalam hal ini, delta U bertanda negatif. Pada proses pendingin isokorik, pada proses pendinginan, suhu mengalami penurunan, maka suhu akhir lebih kecil daripada suhu awal. Hal ini mengakibatkan delta T-nya akan bernilai negatif. Nah, pada proses isokorik, delta V sama dengan 0, sehingga W juga akan 0. Sehingga didapati bahwa delta U sama dengan Q. Delta U sama dengan N CV kali delta T. Karena delta T bernilai negatif, maka delta U bernilai negatif. Baiklah, sekarang kita akan bahas hubungan variabel termodinamika dengan prinsip kapal uap. Yang akan kita bahas adalah hubungan suhu dengan prinsip kerja kapal uap, hubungan kalor dengan prinsip kerja kapal uap, hubungan volume dengan prinsip kerja kapal uap, dan hubungan tekanan dengan prinsip kerja kapal uap. Untuk yang pertama adalah hubungan suhu dengan prinsip kerja kapal uap. Suhu adalah besaran yang dimiliki bersama oleh dua sistem dalam keadaan seimbang termal. Kaitan suhu pada prinsip kerja kapal uap melibatkan banyak variabel lain, yaitu kalor, volume, dan tekanan. Prinsip kerjanya merupakan sistem yang tertutup, yakni sistem yang hanya melibatkan pertukaran energi. Sebuah sistem tertutup selalu mengandung materi yang sama, tidak akan mengalami perpindahan massa ke lingkungannya. Untuk yang kedua adalah hubungan kalor dengan prinsip kerja kapal uap. Prinsip kerja kapal uap melibatkan pertukaran energi panas atau kalor dari lingkungan ke sistem atau kapal uap dengan menggunakan lilin di bawahnya. Kita misalkan suhu mula-mula air dalam kapal uap adalah 0 derajat Celcius. Kemudian, akibat dari pemberian kalor dari lingkungan, maka suhu air dalam kapal uap naik secara perlahan sampai mencapai kurang lebih 100 derajat Celcius dan air akan mendidih. Dalam hal ini, partikel cairan bergerak sangat cepat sehingga energi kinetik partikel bertambah. Ketika sudah sampai pada batas suhu, maka air tidak lagi sekedar mendidih, tetapi mulai menguap menimbulkan gas H2O. Sebelumnya, pada kapal uap diberikan lubang kecil. Uap gas tersebut akan semakin banyak dan memenuhi kapal uap, sehingga tekanan pada kapal uap meningkat. Dalam hal ini tidak terjadi perubahan volume, sehingga proses ini disebut sebagai proses isokorik, di mana saat suhu T meningkat, maka tekanan P juga meningkat, dan pertukaran energi panas yang terjadi senilai Q sama dengan NCV delta T, maka perubahan suhu ialah delta T sama dengan Q per NCV. Dengan demikian TF sama dengan Q per NCV ditambah TI. Untuk yang ketiga adalah hubungan volume dengan prinsip kerja kapal uap. Hubungan volume dengan prinsip kerja kapal uap melibatkan banyak variabel. Contohnya, pengaruh antara volume dengan waktu kapal uap untuk bergerak. Semakin banyak volume air yang dimasukkan ke dalam kapal uap, maka waktu kapal uap untuk mulai bergerak akan semakin lama juga. Dan sebaliknya, semakin kecil volume air yang dimasukkan ke dalam kapal uap,
maka waktu yang diperlukan kapal uap untuk mulai bergerak akan semakin cepat. Hal ini dikarenakan semakin banyak volume, maka untuk mendidihkan air akan diperlukan waktu yang lama karena partikel-partikel air yang akan dipanaskan volumenya bertambah banyak. Dan untuk yang terakhir ialah hubungan tekanan dengan prinsip kerja kapal uap. Tekanan merupakan gaya yang bekerja dengan luas permukaan benda. Pada kapal uap, prinsip kerjanya mengubah energi uap menjadi energi kinetik. Proses perubahan energi uap ini mengalami berbagai proses. Semakin tinggi tekanan uap, maka akan semakin besar energi kinetik yang dihasilkan untuk menggerakkan kapal uap. Hal ini yang menyebabkan kapal uap bisa bergerak di atas air. Namun uap yang dihasilkan harus berada pada suhu yang konstan untuk menghasilkan energi kinetik yang konstan juga. Uap yang dihasilkan harus berada dalam siklus tertutup, sebab siklus ini mempunyai efisiensi yang tinggi. Dengan tekanan tetap, maka usaha yang dihasilkan tetap, sehingga energi kinetik yang dihasilkan juga konstan. Demikian yang bisa dijelaskan, saya berikan kepada rekan-rekan saya. Terima kasih. Ini kan ya kan Bau juga. nggak mau cek di kaleng ini. Udah mulai panas dia, kayak udah berasap tungkunya. Asap guys katanya. Itu ya yang hijau ini udah keluar asap dari tungkunya. Nama kamu di sini hijau. Bikalurat to nga binak to. Aplikasi hukum pertama termodinamika yaitu kapal uap sederhana. Setelah kita menonton video tadi, yaitu video kapal uap tersebut bisa berjalan di atas air hanya dengan tenaga apinya. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana cara kapal atau otot tersebut bisa berjalan di atas air yang ditinjau dari hukum pertama termodinamika, yaitu secara fisikanya. Balas, yang pertama kita bahas dalam aplikasi hukum pertama termodinamika ini, yaitu bagian kapal atau ototnya. Pertama kita bahas bagaimana cara membuat kapal atau otot tersebut. Baiklah, pada alat dan bahan kapal atau otot tersebut yaitu lem, kaleng, dan guntingnya. Nah, pada langkah pertama, gambar sketsa kapal atau otot tersebut yang pada tampilan dapat kita lihat ukuran sesuai dengan yang teman-teman atau saudara yang ingin sajikan, yaitu yang ingin saudara buat. Nah, setelah membuat sketsanya atau rangkanya,
Yang kedua yaitu membentuk kapal otok-otok tersebut, yaitu dengan cara melipatnya. Lalu yang ketiga, menggunting masing-masing bagiannya. Yang keempat, membentuk knalpotnya dan membuat wadah air itu bisa berjalan. Lalu yang part nomor 5, kapal otot tersebut jadi, dan kapal nomor 6 yaitu dicat. Nah, setelah selesai, ini merupakan langkah-langkah cara membuatnya. Lalu kita tinjau dari kapal otot itu bagian-bagiannya. Nah, bagian dalam kapal otot tersebut, di sini terlihat bahwa bagian dalam kapal otot itu yaitu yang ini dapat kita lihat pada bagian ini itu terdiri corongnya, knalpot, tempat airnya, pipa, dan bagian bawah dasar kapal otot tersebut. Nah, setelah kita membuat bagian dalam ini, maka setelah kita mengenalinya, yang selanjutnya ini kita lihat dulu bagian tampak sampingnya. Bagian tampak samping kapal otot ini dapat kita lihat dari itu kan dari secara dia naik ke atas, dan ini secara kita lihat tampak sampingnya. Ini kita akan memperjelas yang bagian ininya. Ini merupakan tempat air untuk kapal otot tersebut supaya bisa berjalan. Ini tunggu knalpotnya. Yang ini juga bagian belakang bagian kapal uap tersebut. Yang ini sudah dapat terlihat jelas knalpotnya ini kan bolong. Nah, ini ya bagian tampak atasnya. Boleh di sini akan saya membahas satu persatu bagian-bagiannya. Nah, yang ini yang saya garis bawah ini merupakan tempat air. Sebelum kita menjalankan kapal otot tersebut, terlebih dahulu kita memasukkan air melalui corong ini. Nah, ketika air tersebut masuk melalui corong ini dan air tersebut berkumpul pada wadahnya ini, maka selanjutnya kita akan meletakkan pemanas tungkunya di sini. Nah, ketika pemanas tungkunya sudah diletakkan di sini, maka air yang ada dalam sini akan mengalami panas, dan panas ini mengalami uap yang mendorong kapal otot tersebut berjalan. Inilah yang membuat mengapa kapal otot tersebut bisa berjalan di atas air tersebut, karena tenaga uap yang dipanaskan oleh api dalam wadah tersebut akan menyebabkan kapal otot berjalan, sehingga ini memberikan gaya dorong, itu tekanannya, seperti yang sudah dijelaskan oleh saudari Helen dalam PPT-nya tadi. Nah, di sini akan dapat terlihat jelas kepada teman-teman sekalian atau kepada penonton sekalian, pemirsa, ini akan dapat dilihat di sini dia mengalami bolong, itu berarti uapnya keluar dari sini. Yang selanjutnya, bagian tampak samping kapal uapnya. Nah, di sini ini merupakan bagian tampak sampingnya. Lalu, inilah yang merupakan bagian sumber api kapal uap tersebut. Nah, apa sih bahan bakarnya? Bahan bakar dari kapal uap ini bisa menggunakan lilin, bisa menggunakan kapas. Nah, pada praktikum kali ini, kami menggunakan kapas di sini supaya panasnya bisa secara terus menyala. Memang tekanan atau temperaturnya tidak konstan, tetapi itu sudah cukup memanaskan kapal tersebut, karena kapal tungku tersebut, karena pada kapal itu kan kecil tipis, jadi mudah panas. Nah, ini merupakan corong untuk memasukkan air dari dalam knalpot. Ini merupakan sumber bahan bakarnya, bisa menggunakan spiritus atau kapas dan lain-lain. Ini merupakan bagian penutup atau bagian cover atas kapal otot tersebut. Di sini ini saya foto dari bawah sampingnya, bawah kapal otot tersebut. Ini merupakan bagian atas kapal otot yang merupakan covernya. Nah, pada praktikum tadi kita lihat para kapal otot yang telah kami sajikan itu kan sudah terlihat warnanya berbeda, karena saya membuat beberapa kapal otot itu berbiji sehingga untuk memperkayanya. Nah, ini merupakan bagian bawah kapal uap tersebut. Nah, pada video itu dapat kita lihat bahwa kan di kapal itu ada bergerak-gerak, itu disebabkan karena adanya corong itu yang bergerak, dipanaskan secara di situ.
Baiklah, demikian penjelasan saya tentang bagian kapal otot tersebut. Semoga teman-teman sekalian dapat memahaminya. Itulah mengapa kapal otot tersebut bisa berjalan, karena ada tadi corong atau wadah yang memanaskan yang sebagai sumber dayanya. Nah, sumber dayanya api, lalu dipanaskanlah bagian-bagian tadi yang sudah saya jelaskan itu. Baiklah, demikian penjelasan singkat saya. Terima kasih.